kita menyebutkan bahwasanya hasad itu bertingkat-tingkat. Ya. Hasad asalnya adalah zawalu atau tamanni zawali ni'amillahi 'anil ghair. Yaitu ketika seseorang berharap nikmat itu dicabut dari orang lain. Ya. Dia tidak senang saudaranya mendapatkan nikmat. Baik dari sisi materi atau dari sisi ma'nawi. Misalkan dari sisi harta tetangganya misalnya, Masya Allah, ya, merenovasi rumahnya. Atau dia beli mobil baru, dia hasad. Ya. Dan banyak seperti itu. Dia cari tahu. Itu mobilnya, saya yakin kredit itu. Tunggu makin tidak lama ditarik itu pembiayaan. Ya. Coba lihat. Akhirnya menjadikan dia kepo. Ya. Gila urusan. Hasad. Na'udzubillah. Ya. Ini tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, tingkatan yang lebih berbahaya dari itu adalah dia tidak senang saudaranya mendapatkan nikmat dan dia berharap nikmat itu berpindah kepadanya. Ya. Seperti tadi Al-Walid ini. Kenapa dia yang dapat? Dia pergi menghadiri walimah. Dia naik ke atas pelaminan. Dia berikan ucapan selamat. Sambil dia makan, dia lihat. Dari sisi face, kayaknya saya lebih ganteng dari dia. Saya lebih tinggi, lebih putih, ya. Tapi kenapa? Mestinya saya yang duduk di situ, bukan dia. Nah ini hasad. Dan dia berharap dia yang di situ, ya. Walaupun kalau cuma bisikan jiwa dan berusaha dilawan, itu belum ditulis sebagai dosa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hasad itu adalah sifat manusia yang sulit untuk dihindari, walakinnal karim yukhfihi wal la'im yubdihi. Tapi orang yang mulia itu dia sembunyikan, dia pendam dan dia berusaha untuk lawan. Ya. Tapi orang buruk dia tampakkan itu dalam perkataannya, dalam perbuatannya, ya. Na'udzubillah. Tapi orang mulia memang terkadang masuk di dalam hati tapi dia berusaha lawan. Ya, bahkan dan ini sering saya sampaikan, cara melawan hasad itu lawan bisikan jiwa yang buruk itu. Kalau misalkan ada kejelekan yang dibisikkan di dalam hati kita tentang saudara kita, lawan. Bahkan kita sampaikan, Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah memberkahinya. Dan yang lebih, tips yang lebih ampuh lagi adalah doakan saudara kita itu, ya, dan dia tidak mengetahuinya. Misalnya di sepertiga malam yang terakhir, ya saudara kita beredar undangannya sampai di tangan kita, ya. Kita sakitnya tuh di sini. Ya. Sudah hampir Ramadan, statusnya belum berganti. Sahur bersama kucing. Ya. Subhanallah, hasad, sakit hatinya. Tapi dia lawan. Dia tidur cepat, dia bangun, pergi berwudu. Setelah berwudu dia takbir, Allahu Akbar. Ya, dia baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Dia baca itu doa. Kemudian dalam sujudnya dia menangis. Ya Allah, berkahi saudaraku. Jadikan keluarganya samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Beri dia kekuatan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Berikan keturunan kepadanya ya Allah. Dan saya juga ya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Andaikan antum pun tidak berkata seperti itu, malaikat akan berkata amin walaka bimisl. Amin kau juga. Ya, coba bayangkan, kalau kita hasad tidak ada gunanya. Pertama sakit hati. Yang kedua tidak mengubah takdir Allah. Yang ketiga rugi kita. Kebaikan kita dimakan oleh hasad seperti api yang membakar kayu bakar. Tidak ada gunanya. Ya.
Tapi kalau kita ridho, mendoakan dia, tenang perasaan kita, lapang dada kita. Dan malaikat berkata, kau juga akan mendapatkan seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Kalau kau tidak dapatkan di dunia, minimal kau akan dapatkan di akhirat. Ya. Makanya bahagia hidup tanpa hasad, ayyuhal ikhwah. Pegang baik-baik ini tips kalau mau hidup bahagia. Ya. Bahkan kalau mau awet muda. Ya. Jangan pendam di dalam hati kebencian sedikit pun kepada siapapun kaum muslimin. Maafkan saudara kita. Ya, makanya Nabi berkata dalam hadis, la tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tahasadu, jangan saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. La yahillu limri'in muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak pantas seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri, tapi dia lawan sebaik-baik di antara keduanya yang pertama kali memberi salam. Dan itu menenteramkan jiwa kita. Jangan kita fikirkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kecuali ayyuhal ikhwah, ya, jika kita berharap nikmat seperti itu dan tidak mengharapkan berpindah atau hilang dari saudara kita, ulama kita membagi di sini. Kalau dalam urusan dunia ini mazmum, tercela. Tapi dalam urusan akhirat tidak mengapa. Ini hasad yang terpuji. Ya, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan apa? Al-ghibtah. Hafal ini, al-ghibtah. Ini hasad yang terpuji. Ghibtah namanya. Ya, dan dijelaskan misalnya dalam hadis Nabi, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 golongan. Satu, orang yang diberi harta oleh Allah dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Boleh kita hasad dengan orang yang seperti ini. Ya, Masya Allah, dia dikasih harta oleh Allah, membiayai umrahnya orang, membangun masjid di mana-mana, membiayai dakwah. Saya kalau seperti dia, saya juga akan seperti itu. Ya, ini hasad yang terpuji. Ya. Yang kedua, orang yang diberi ilmu, yang dia amalkan ilmunya, yang dia dakwahkan, boleh kita hasad dengan orang yang seperti itu. Ayo ikhwah, ini terpuji, boleh. Ya misalkan hasad kepada orang yang masa dia rajin ke masjid, ya 5 kali sehari semalam, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, di depan terus saf. Ya, yang pertama dia tempat, kenapa saya tidak? Ini hasad yang terpuji. Ya, ini boleh. Bahkan dianjurkan at-tanafus fil khair. Baik, yang terakhir, jenis hasad yang paling buruk dari semua itu adalah ketika orang lain mendapatkan musibah atau ketika dirinya mendapatkan musibah, keburukan, dia berharap semua orang juga mendapatkan keburukan seperti dia. Na'udzubillah, ini juga hasad dari sisi yang lain. Sebagaimana iblis, dia divonis keluar dari neraka. Makanya dia kemudian minta tangguh umur sampai hari kiamat, tapi bukan untuk bertaubat. Dia memiliki misi balas dendam untuk menggelincirkan anak Adam. Dia mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka, tapi saya akan mengajak sebanyak-banyaknya anak Adam masuk ke dalam neraka. Waddatiz zani ayazni kullun nas. Para pezina itu berharap semua manusia berzina seperti dia. Makanya antum jangan heran mengapa orang-orang yang menyebarkan keburukan, ya tontonan-tontonan yang tidak pantas di tengah masyarakat itu berharap kita mengikuti mereka. Ya, begitu pula orang-orang kufar. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Kata Allah, orang-orang kafir itu berharap kalian juga menjadi kafir seperti mereka, sehingga kalian sama. Ini hasad, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini, alhamdulillah, dan juga berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang yang hasad itu berbahaya. Ya, bahaya dari sisi ya zahir dan batin. Ya. Bahkan ada yang disebut dengan al-ain yang keluar dari mata orang yang hasad. Ya. Kalau dia hasad kepada saudaranya, ya makanya ketika kita takjub kepada sesuatu, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Karena jangan sampai ada hasad yang kemudian keluar dari mata kita al-ain kemudian membahayakan saudara kita tersebut. Ya. Makanya kita menjaga zikir pagi dan petang. Dan termasuk di antara yang sering kita baca surah
al-mu'awwidzat. Di antaranya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diazan.